Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Siang. Pagi Siang. Oke, Pak. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Amira. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, selanjutnya Bapak akan absen kalian untuk ngecek kehadirannya. Ade Maulana Akbar ada? Ya. Adi Putra, Ahmad Faris, Ada. Alvin, Saya Pak. Anggita, Ana, Atira, Ayu, Cantika. Oke, di sini ada dua anak yang sakit anak-anak ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bertemu lagi dengan kalian. Amin. Untuk pertemuan kali ini anak-anak, Bapak akan memberikan pelajaran dengan topik mengenal perangkat KA. Ada yang tahu KA? Tahu. Apa KA? Aplikasi AI. Aplikasi AI. AI ya. KA itu kecerdasan artifisial. Kalau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya itu AI ya, artificial intelligence. Di sini untuk capaian pembelajarannya, Bapak minta Alvin tolong bacakan capaian pembelajarannya, Alvin. Dalam pembelajaran memahami bagaimana KA mengenali pola citra suara dan memahami profesi di bidang KA. Memahami bahwa manusia harus memikul tanggung jawab etika dan hukum atas penggunaan KA sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan kepada KA. Di sini ada beberapa poin capaiannya. Yang pertama, memahami bagaimana KA atau kecerdasan artifisial mengenali pola citra suara. Citra suara, maksudnya seperti ini. Contohnya ada yang tahu Google Voice kan? Tahu. Jadi kita memberikan perintah suara, kemudian si perangkat itu mengenal apa yang kita perintahkan melalui suara tersebut. Pernah pakai itu ya? Lalu Google, tolong jawab pertanyaan ini. Lalu direspon sama si KA. Kemudian adalah memahami bahwa manusia harus memikul tanggung jawab etika dan hukum atas penggunaan KA sehingga pada kondisi tertentu pengambilan keputusan tidak sepenuhnya diserahkan pada KA. Di sini ada etika dan hukum anak-anak. Etika dan hukum dalam penggunaan KA. Jadi dalam menggunakan KA itu ada etikanya juga. Jangan sampai terjadi plagiarisme. Contoh kasus seperti tahu ini ya, gambar yang namanya Ghibli itu kan? Tahu. Ya, Ghibli itu kan punya hak karya orang lain, tapi ditiru oleh KA dengan inputan, dengan perintah kita sendiri ya. Kita menginputkan foto kita, kemudian dengan memberikan perintah, tolong buatkan dalam bentuk kartun Ghibli misalkan. Maka si AI akan bekerja sesuai dengan perintah kita, membuatlah foto kita menjadi tema Ghibli. Itu kan kayak plagiat terhadap karya orang lain, itu tidak boleh ya. Jadi ada etika dan hukumnya. Adapun tujuan pembelajarannya, Bapak minta Namira tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, murid diharapkan mampu. Pertama, murid mampu menjelaskan definisi, jenis, dan karakteristik kecerdasan artifisial. Kedua, murid mampu mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Ketiga, murid mampu menyimpulkan peran kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia. Untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 3 anak. Nanti kalian murid mampu menjelaskan apa sih itu KA, apa sih itu kecerdasan artifisial, kemudian mengenali jenis-jenis dari KA tersebut dan karakteristiknya, karakteristik dari kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan dari kecerdasan kelebihan dan kekurangan dari KA itu apa sih? Nanti kita akan mempelajarinya. Dan terakhir, murid mampu menyimpulkan peran kecerdasan artifisial dalam kehidupan manusia. Jadi fungsinya AI itu dalam kehidupan manusia itu apa? Akan kita bahas pada pertemuan kali ini.
Coba sebutkan aplikasi KA yang pernah kalian pakai. Ada yang pernah pakai? Apa saja Nana? ChatGPT, Blackbox, ChatGPT, Meta, Cici, banyak sekali ya Nana ya. AI, Sudah kalian pernah pakai semuanya? ya Bang. Oke. Nah, apa yang bisa dilakukan manusia tapi tidak bisa dilakukan oleh KA Nana? Coba, atau sebaliknya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia tapi bisa dilakukan oleh KA? Coba sebutkan. Manusia coba. Ya, apa? Mandi, makan. Nah, kalau manusia bisa mandi, bisa makan. Kalau AI bisa nggak? Bisa. Yang tidak bisa dilakukan manusia, tapi AI bisa. Ah, bagus. Jadi si AI itu bisa menjawab 24 jam standby, sedangkan manusia butuh Tidur. butuh istirahat. Bagus. Oke. Di sini ada definisi dari kecerdasan artifisial anak-anak menurut tokoh-tokoh atau pakar AI. Di sini ada John Michael Carty 1956, dikenal sebagai bapaknya AI. Beliau mengatakan bahwa AI adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Jadi membuat komputer cerdas sehingga meniru pola pikir manusia. Ya. Kemudian ada tokoh lain namanya Elaine Rich 1983, pakar AI dan penulis buku Artificial Intelligence. Beliau mengatakan dalam bukunya, AI adalah studi tentang bagaimana membuat komputer bisa melakukan hal-hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik daripada manusia. Kemudian dari IBM ini anak-anak. IBM itu sebuah perusahaan di bidang teknologi, perusahaan raksasa, pemimpin global dalam teknologi AI. Beliau juga mengatakan AI memanfaatkan komputer dan mesin untuk meniru kemampuan dalam pemecahan masalah dan pengambilan sebuah keputusan. Oke, yang selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan artifisial. Ada beberapa jenis anak-anak. Di sini ada 3. Yang paling dasar namanya ANI. ANI itu kelihatan ya sini ya. Artificial Narrow Intelligence. Jadi kecerdasan yang yang mengerjakan pekerjaan tertentu saja kalau ANI. Ini KA yang paling lemah. Jadi tugasnya itu saja, hanya satu saja. Contohnya seperti Google Translate, tahu ya? Jadi si Google Translate itu AI yang hanya untuk menerjemahkan saja, mengubah bahasa saja. Misalkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, misalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab mungkin, dan sebagainya. Tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Nah, itu yang jenisnya ANI, Artificial Narrow Intelligence. Kemudian ada tingkatan yang lebih tinggi lagi, namanya AGI. AGI itu Artificial General Intelligence. Jadi yang biasa sering kalian gunakan sekarang yang umum. Apa? Contohnya? ChatGPT, Gemini, ya. Contoh ambil satu sampel ChatGPT. ChatGPT selain bisa menjawab pertanyaan kalian, bisa translate juga nggak? Bisa. Tolong translatekan kalimat ini dalam bentuk bahasa Inggris misalkan. Maka si ChatGPT-nya akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut ya. Bahkan membuat ilustrasi gambar juga bisa. Ada ini lagi, AI membuat lagu. Bisa. Aplikasi apa? Suno, betul. Jadi AI, aplikasi Suno dengan memberikan deskripsi ya, deskripsi lagunya, dia otomatis membuat lirik dengan musiknya bahkan ya, dengan aransemen musiknya ya. Tuh. Kemudian yang paling tinggi ini anak, ASI.
Ada yang tahu? Tahu. Apa itu? Itu ibu. Artificial super intelligence. Artificial super intelligence. Jadi kecerdasan yang super itu ya. Biasanya ini nanti di masa depan. Pernah nonton filmnya Terminator? Pernah. Ya, pernah. Robot yang sudah bertindak sendiri itu ya? Iya. Nah, nanti di masa depan bisa seperti itu. Jadi manusia dengan AI sudah berdampingan sangat dekat. Bisa membantu pekerjaan manusia ya, dan sebagainya. Sudah canggih semua nanti. Zamannya hologram dan sebagainya itu nanti masuk di ASI. Artificial Super Intelligence. Selanjutnya, jenis KA berdasarkan fungsinya. Nah, di sini ada yang pertama ada reaktif mesin AI. Di sini kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya Coba robot miniatur ya. Nah, betul. Robot miniatur. Lices. Yes. Lices.com. Sistem AI tanpa memori digunakan untuk tugas spesifik. Contohnya di sini IBM Deep Blue namanya. Si perusahaan IBM itu membuat atau merancang AI untuk melakukan tugasnya bermain catur. Yes. Lawannya adalah manusia. Pernah dengar beritanya? Nah. Ya, si Grandmaster catur lawannya AI, lawan robot. Kira-kira siapa yang menang? AI. Robotnya ya. AI. Karena robotnya itu semakin dia kasih tantangan, si AI-nya itu malah mempelajari tantangan tersebut, mempelajari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Itulah kehebatan dari AI. Contoh lain seperti sistem rekomendasi Netflix. Ada yang punya aplikasinya? Punya. Netflix, YouTube. Pernah nggak kalian mau melihat suatu film sudah direkomendasikan gitu? Ya, kayak Spotify ya, rekomendasi lagu yang kita inginkan tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, itu pekerjaannya dari AI ya kan? Jadi sudah ada algoritmanya. Selanjutnya ada limited memory AI. AI ini, KA ini dapat mengingat kejadian lampau dan mampu memonitoring objek atau situasi seiring waktu. Contoh AI generatif, chatbot, dan mobil self-drive. Kalau chatbot tahu nggak? Nah, chatbot. Halo dok. Ya, kita nanya nih keluhan ini sebelumnya saya sakit ini dok. Chat itu sebenarnya yang balas adalah chatbot atau AI. Dengan kita memberikan keluhan gejala-gejala, maka si AI akan memberikan keputusan. Pak, saya sakit dengan gejala batuk, tenggorokan gatal, panas dan sebagainya. Maka si AI nanti dapat memberikan kesimpulan, oh ternyata Anda mengidap penyakit COVID misalkan ya. Nah seperti itu. Itu contoh dari limited memory AI. Di sini ada mobil self driving. Contohnya apa? Yang berjalan sendiri. Ya. Tesla. Mobil Tesla. Ya. Itu juga memanfaatkan AI yang ada teknologi AI-nya di dalam mobil tersebut. Jadi sudah autopilot bisa mengendari mobilnya sendiri. Selanjutnya di sini ada karakteristik dari kecerdasan artifisial. Karakter dari si AI ada 4. Yang pertama ada belajar dari data atau machine learning ya. Jadi AI itu belajar dari data-data yang ada di internet. Semakin banyak kita memberikan instruksi ke AI, maka si AI itu akan mempelajari terus anak-anak, terus berkembang. Ya, AI bisa belajar dari data yang diberikan kepadanya. Semakin banyak data yang ia pelajari, semakin baik kemampuannya. Selanjutnya, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jika KA awalnya sering melakukan kesalahan, misalkan Pak jawabannya kok kurang akurat ya Pak, pernah pakai Meta ya? Nah, lebih akurat mana? Meta dengan ChatGPT. Karena si Meta ini masih baru-barunya.
semakin kita memberikan inputan ya terhadap AI meta, si metanya nanti akan sempurna juga seperti si chat GPT. Jadi terus berkembang, beradaptasi nanti. Kemudian yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediksi. Jadi KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma ini kita KA bisa memprediksikan sesuatu yang belum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Contohnya seperti ini anak-anak. Pernah nggak melihat informasi bahwa besok akan hujan misalkan? Ya. Aplikasi BMKG itu. Ya. Itu juga memanfaatkan AI. Jadi kondisi suhunya berapa derajat ya, hari ini, kemarin, dan yang akan datang itu sudah ada prediksinya. Nah, itu juga memanfaatkan AI seperti itu. Contohnya aplikasi BMKG itu ya, ramalan atau prediksi cuaca. Yang terakhir, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya melihat data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini, KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis, seperti yang saya sebut tadi ya. Kemudian seperti yang mobil tadi, kalau misalkan di depan ada kendaraan, nggak mungkin dia terus berjalan ya. Jadi mengurangi kecepatan atau berhenti dulu. Nah itu sudah masuk di sini. Selanjutnya Bapak akan membentuk kalian sebuah kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja murid atau LKM di sini. Bapak minta masing-masing ini ya, satu deret ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok yang akan kalian bentuk. Kemudian masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mendapatkan LKM ini. Oke ya, disepakati ya. Kelompok 1 Alvin, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang berdua di belakang gabung di sini. Jadi 4 ya. Yang cewek ini gabung aja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, Bapak minta masing-masing kelompok anggotanya maju ke depan. Kamu 5. Satu aja. Ada yang belum dapat? 3. Baik anak-anak, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKM-nya semua ya? Iya, Pak. Selanjutnya Bapak akan membacakan petunjuk teknis pengerjaan LKM atau lembar kerja murid tersebut. Di situ ada tabel anak-anak ya, di mana ada
silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKM-nya sesuai dengan hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Mulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan karakteristik yang pertama. Silakan, kelompok 1 maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami karakteristik yang pertama. Yang pertama, belajar dari data dan program yang diberikan. Menurut kelompok kami, itu adalah karakteristik dari KA, bukan manusia. Penjelasan singkatnya, karena manusia selalu belajar dari pengalaman, bukan dari data dan program yang ada. Oke, dari kelompok lain mungkin ada jawaban yang berbeda, anak-anak. Ya, silakan kelompok 3. HA memang dirancang untuk dapat mempelajari data dan juga pola sistematis. Sedangkan manusia tidak hanya belajar dari data dan juga program yang diberikan, tapi juga bisa dari pengalaman, intuisi, dan juga konteks sosial alam. Ya, berarti intinya sama ya? Cuma alasannya Sama, berbeda. cuma alasannya beda. Oke, jawabannya sama. Di manusia itu tidak, ya disilang berarti ya? Iya. Kalau yang KA ditentang, memiliki berarti dengan alasan yang berbeda. Bagus. Jadi masing-masing kelompok mempunyai jawaban yang sama. Silakan diambil. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Bapak minta kelompok. Baik, kelompok selanjutnya silakan baca selanjutnya kesimpulan yang kedua, kelompok 8. Apa yang membuat manusia tetap unik, anak-anak? Karena manusia memiliki emosi, memiliki empati, memiliki kesadaran diri, dan banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ya, keunikannya manusia karena manusia memiliki emosi. Jadi tidak kaku seperti KA ya, punya perasaan. Ini pantas gak diputuskan sedemikian? Apakah harus diputuskan seperti itu atau tidak? Ya. Jadi punya hati ya, punya jiwa ya. Oke, selanjutnya terakhir kelompok 9 ya. Menurutmu, apakah KA bisa menggantikan manusia sepenuhnya? Tidak, karena meskipun kecanggihannya, ia tidak punya perasaan, empati dan nilai-nilai kemanusiaan. Kalau KA hanya bisa menjadi alat bantu, bukan pengganti kota manusia. Ya benar, anak-anak. Jadi tidak sepenuhnya KA bisa menggantikan manusia. Ya, karena secanggih-canggihnya KA, jadi masih ada peran penting manusia. Ada apa namanya? Kalau semuanya dipasrahkan semuanya ke KA, pasti kan tidak terkendalikan ya. Ya, tidak terkendalikan karena mereka tidak punya emosi. Jadi bisa jadi terjadi kejahatan di mana-mana karena tidak mengenal. Kalau manusia kan ada undang-undang, aturan ya, mana baik mana buruk. Kalau AI disalahgunakan, anak-anak bisa menjadi bencana yang sangat besar. Contohnya nih, filmnya Terminator ya, terjadi perang besar-besaran. Kalau manusia tidak langsung perang, tidak langsung perang, tapi ada yang namanya aturan-aturan yang berlaku. Oke, gimana anak-anak pelajaran kali ini? Menyenangkan? Apa yang sudah kalian pelajari pada pelajaran kali ini, anak-anak? Tentang apa? Gimana caranya? Ya, kelebihan manusia. Bapak ingin minta refleksi kalian terkait pembelajaran pada pertemuan kali ini. Apa hal yang menarik dalam pelajaran pada pertemuan kali ini? Yang menarik pelajarannya apa? Membahas tentang AI. Apa lagi? Menjadi tahu
mencari tahu kekurangan dan kelebihannya. Apa manfaat yang kalian rasakan setelah belajar AI atau KA? Manfaat setelah belajar KA itu apa kira-kira? Apa? Dapat pengetahuan yang lebih. Dengan adanya AI gimana kalian? Apa mempersulit? Oke, selanjutnya ini untuk kalian. Selanjutnya ini untuk Bapak. Minta tolong di scan. Nah ini ada QR code refleksi pembelajaran untuk Bapak sebagai guru yang telah ngajari kalian terkait pelajaran ini. Silakan di scan dulu. Apa nanti linknya bisa di-share ke teman-teman? Ayo tampilkan nama ya, hasil refleksinya. Bapak permisi Pak. Ya, ditambah. Ditambah nama ya. Dipakai nama Pak. Nama panggil aja. Irvin Nubraya. Baik anak-anak, terima kasih atas refleksi kalian terhadap pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di sini ya. Evaluasinya sudah kalian pesan dan kesan sudah kalian berikan terhadap Bapak tentang apa yang sudah Bapak berikan ke kalian pelajarannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar materi tentang kelanjutan yang sekarang ini ya. Tadi kan materi tentang pengenalan pangkat KA atau kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kolaborasi melalui perangkat KA. Jadi antara KA dan manusia. Jadi saling berkolaborasi atau bekerja sama di berbagai bidang. Contohnya misalkan untuk kepentingan pendidikan. Apa sih perannya KA dengan manusia dalam pendidikan? Misalkan buat pembelajaran menggunakan ChatGPT, nah seperti itu. Kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang kolaborasi perangkat KA. Betul anak ya? Baik, cukup sekian dari Bapak. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Bapak cukupkan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya.